Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Lisa Nabila dengan NIM 1132006 dari Diploma 3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai UTS pilihan berganda dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, pemilihan ketua dan wakil ketua klub programming diikuti oleh 2 orang mahasiswa, yaitu dari D3TI dan 2 orang dari D3TI dan 3 orang dari mahasiswa D3TK. Di sini kita disuruh untuk menentukan peluang wakil ketua yang terpilih dari D3TI. Nah, di sini diketahui bahwa ada 2 orang mahasiswa dari D3TI dan juga 3 orang dari mahasiswa D3TK. Di sini untuk mencari peluang wakil ketua yang terpilih dari D3TI, maka banyak kejadian dibagi dengan banyak data, di mana kejadiannya ada dari D3TI ada 2, yaitu ada 2 mahasiswa yang kemungkinan terpilih dengan banyak datanya 2 dari D3TI ditambah 3 dari D3TK sama dengan 5. Maka di sini banyak kejadiannya itu adalah 2 dari D3TI dengan banyak datanya sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 2,5. Lanjut soal nomor 2. Di sini nilai titik distribusi dari F0,05 dengan F1-nya sama dengan 9 dan F2-nya sama dengan 2 dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana di sini dikatakan pada tabel F0,05 sama dengan F1-nya sama dengan 9 dengan F2-nya sama dengan 2, maka di sini kita mendapatkan nilai titik distribusinya itu adalah 19,38. Lanjut pada soal nomor 3. 5 botol berisi larutan. Data isi botol tersebut dalam milimeter atau ml adalah 10, 5, 6, 7, dan 8. Batas atas dari estimasi nilai rataan isi botol dalam bentuk selang kepercayaan 95% adalah sebagai berikut. Dari tabel ini kita dapat mencari X. Yang pertama itu dari datanya, X-nya itu sama dengan atau X bar-nya itu sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan ditambah 8 dibagi dengan banyaknya data yaitu 5, yaitu banyak jumlah data sama dengan 5 yaitu 36/5, maka akan mendapatkan X bar-nya sama dengan 7,2. Maka akar dari 10 dikurang 7,2 pangkat 2 dengan 5 dikurang 7,2 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 7,2 pangkat 2 ditambah 7 kurang 7,2 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7,2 pangkat 2 per 4 sama dengan 14,8/5 sama dengan di sini ada 1,75, di mana T0,025 dengan dB sama dengan 5 itu sama dengan 2,571, di mana di sini 2,7 dikurang 2,571 dikali 1,772 per akar 5, di mana lebih kecil sama dengan M, di mana M berantara saya baca ulang. Di sini M lebih kecil sama dengan 7,2 dikurang 2,571 yang dikalikan dengan 1,72 per akar 5 dan M lebih kecil sama dengan 7,2 ditambah 2,571 dikali 1,72 per akar 5
Di sini akan mendapatkan hasil di mana M akan lebih besar sama dengan M lebih besar sama dengan dari 7,2 kurang 0,7692 dan lebih kecil sama dengan 7,2 ditambah 0,7692. Maka M sama maka M akan lebih besar sama dengan 6,4308 dan lebih kecil sama dengan 7,9692. Lanjut pada soal nomor 4. Di sini soalnya rata-rata nilai UTS Propstat mahasiswa diploma tahun ajaran 2020-2021 adalah 44, dengan simpangan bakunya adalah 20. Bila dianggap nilai mahasiswa berdistribusi normal, tentukan peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai UTS Propstat lebih dari 60. Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa X-nya lebih kecil sama dengan 60 dengan mu-nya adalah 44 dan maka dan simpangan bakunya itu 20. Maka di sini P-nya P di mana Z lebih kecil dari 60 dikurang 44 per 20. Maka P Z lebih kecil dari 16 per 20. Maka Z-nya lebih kecil dari 0,8. Lalu dapat peluang dari seorang mahasiswa untuk mendapatkan nilai UTS-nya itu adalah 0,788. Lalu pada soal nomor 5, berikut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan statistika inferensia adalah di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama menampilkan data dalam bentuk grafik, yang B-nya ukuran-ukuran data, yang C-nya menampilkan data dalam bentuk tabel, dan yang D-nya ilmu atau seni untuk mengumpulkan atau menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data. Nah, jawabannya yaitu adalah D. Yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan statistika inferensia itu ilmu seni yang untuk mengumpulkan, menganalisa, dan mengambil keputusan dari data. Nah, selanjutnya nomor 6. Misalkan bola berwarna terbagi dalam 3 kotak yang sama, sebagaimana tabel berikut. Nah, di sini terdapat tabel di mana dalam kotak 1 yang warna merah ada 2, kotak 2 warna merah ada 2, kotak 3 warna merah ada 3, kotak 1 warna biru ada 2, kotak 2 berwarna biru ada 3, kotak 3 berwarna biru ada 2, kotak 1 berwarna kuning ada 1, kotak 2 berwarna kuning ada 3, dan kotak 3 berwarna kuning ada 2. Nah, di sini salah satu kotak dipilih secara acak dan dari dalamnya diambil sebuah bola secara acak dan ternyata berwarna biru. Berapa peluang bola tersebut dari kotak 3 setelah diketahui warnanya adalah warna biru? Nah, di sini diketahui peluang bola berwarna merah itu sama dengan 7 per 20. Peluang bola berwarna biru 7 per 20 dan berwarna kuning adalah 6 per 20. Lalu di sini peluang bola berwarna B iris B1 sama dengan 2 per 20. Ditanya adalah di mana peluang bola dari kotak 3 setelah diketahui warna birunya. Maka peluang B1 gabung iris B per peluang B sama dengan 2 per 20 per 7 per 20. Maka dapat hasilnya 7 per 2 dari 2 per 20 dikali 20 per 7. Nah, soal nomor 7, jika terdapat data umur 50 mahasiswa dengan pengelompokan dalam interval tertentu, maka Anda dapat menyajikan dalam bentuk. Nah, di sini jika
Jika terdapat data dari umur 50 mahasiswa dengan pengelompokan dalam interval tertentu, maka kita dapat menyajikannya dalam bentuk histogram. Nah, soal nomor 8, sebuah laboratorium berisi 6 komputer, di mana peluang suatu komputer dalam laboratorium tersebut terkena virus adalah 0,2. Jika antar komputer tidak dapat saling bertukar data atau saling bebas dalam risiko terkena virus, tentukan peluang 4 komputer di laboratorium tersebut yang terkena virus. Nah, di sini pembahasannya. Di sini ada N, yaitu 6 komputer dengan P-nya peluang terkena virusnya itu 0,2, dan di sini ada key, di mana key-nya ini di sini ada key yaitu 0,9 dan X-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita akan menentukan peluang 4 komputer di laboratorium yang akan terkena virus, di mana P X sama dengan X, B X N P, P N X, di mana di sini P dikali Q kuadrat P pangkat N dikurang X, yaitu sama dengan P 6,4 dikali 0,2 pangkat 4 kali 0,2 pangkat 2, yaitu akan mendapatkan hasil 0,8116. Nah, selanjutnya soal nomor 9, pilihlah pengertian yang paling tepat dari kata atau frasa berikut. Nah, yang pertama, peluang suatu kejadian A. Peluang suatu kejadian A itu pengertiannya di mana jumlah bobot semua titik sampel yang termasuk A atau risiko banyaknya anggota himpunan kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, selanjutnya yang kedua, ruang sampel. Ruang sampel pengertiannya himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika. Nah, yang terakhir, pengertian dari kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. 7 botol berwarna merah dengan M, biru adalah B, dan hijau adalah H. Data warna botol tersebut adalah M, M, H, BBH, dan M. Modus data tersebut adalah di sini modus data tersebut di mana data yang sering muncul, yaitu di sini dapat kita lihat di mana M ada 3 dan M atau merah ada 3 dan H ada 2 atau hijau dan B atau biru ada 2. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa modus atau data yang paling sering muncul itu adalah botol berwarna merah atau M. Sekian dari pembahasan soal UTS pilihan berganda saya. Jika ada kesalahan dalam pembahasan, pengucapan, dan kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih.